Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikom Mendianiti, nomor absen 30 dari kelas 11 MIPA 4. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan siapa sih Bapak pelopor pendidikan bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalian simak video berikut. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryo-Ningrat. Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Beliau merupakan cucu dari Sri Paku Alam III dan ayahnya bernama Gusti Pangeran Haryo Suryo-Ningrat. Sedangkan istri Ki Hajar Dewantara bernama Nyi Sutartinah. Ki Hajar Dewantara telah menamatkan pendidikan dasar di Europis Language School. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia. Namun, ia tidak menamatkannya karena kondisi kesehatan yang buruk. Tanpa melanjutkan sekolah, ia pun bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ia pernah bekerja untuk Surat Kabar Sudiotomo, Medan Java, The Express, Yotosan Hindia, Kaum Muda, Teja Timur, dan Pasir. Suwardi tergolong salah seorang penulis yang handal pada masanya. Gaya tulisannya sendiri bersifat komunikatif dengan gagasan-gagasan yang anti-kolonial. Selain dari menulis, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh nasionalis yang memperjuangkan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Bukti fisik sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam membela kepentingan bangsa dan negara yang sampai sekarang masih ada adalah adanya sekolah taman siswa di Yogyakarta. Pada masa perjuangannya, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan organisasi Indische Party. Berikut ini peran Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bergabung dalam Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk organisasi sosial dan politik yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia dan berusaha untuk meningkatkan kemajuan penghidupan bangsa dengan cara mencerdaskan rakyatnya. Tujuan tersebut lantas menarik perhatian beberapa tokoh terkemuka, salah satunya Ki Hajar Dewantara. Dalam organisasi Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara berperan sebagai tokoh propaganda untuk menyadarkan masyarakat pribumi mengenai pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Selain dari menulis, Ki Hajar Dewantara diketahui bergabung dalam tokoh 3 serangkai bersama Dwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang mendirikan sebuah organisasi bernama Indische Party. Mendirikan Indische Party. Indische Party berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 dan menjadi partai politik pertama di Indonesia. Tokoh pendiri Indische Party dikenal dengan 3 serangkai, yaitu Dwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryo-Ningrat atau Ki Hajar Dewantara. Latar belakang Indische Party berdiri adalah untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial. Hal ini juga membuat Indische Party bersifat radikal dan non-kooperatif karena bergerak melawan pemerintahan Belanda pada saat itu. Indische Party dapat menjaring anggota hingga 7.000-an orang dan sekitar 1.000-an diantaranya kaum bumi putra. Dengan ideologi nasionalisme dari para pendirinya, tujuan Indische Party adalah agar negara ini dapat mencapai kemerdekaan dan terbebas dari pemerintah kolonial. Partai politik ini juga telah mengenal pluralisme dengan memegang prinsip bahwa tanah India juga menjadi rumah untuk berbagai kelompok etnis yang meyakini diri mereka adalah orang India.
Pada 4 Maret tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda akhirnya membubarkan Indische Party. Sebab kehadiran Indische Party dianggap sebagai sebuah gerakan yang radikal serta mengganggu keamanan. Membentuk Komite Bumi Putra. Setelah Indische Party dibentuk, Ki Hajar Dewantara, Bos Dekker, dan Cipto Mangunkusumo melakukan pengajuan status badan hukum bagi organisasinya kepada Belanda. Namun, Gubernur Belanda Jenderal Hindenburg menolak pengajuan status badan hukum tersebut karena Indische Party dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam satu kesatuan untuk menentang Belanda. Pasca penolakan tersebut, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra pada 1913. Komite Bumi Putra dibentuk dengan tujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang hendak merayakan 100 tahun kebebasannya dari penjajahan Prancis. Ki Hajar Dewantara melemparkan kritik mengenai perayaan tersebut lewat tulisan berjudul Als een Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, dan N for Allenmar, OK Allen for N, satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Akibat tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara pun ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan akan dibuang ke Pulau Bangka. Namun, ia lebih memilih untuk dibuang ke Belanda. Mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa. Pendidikan Taman Siswa dilakukan dengan sistem AMONG dengan pola pelajar asah, asih, dan asuh. Organisasi Taman Siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Sebagai sebuah organisasi pendidikan, terdapat 3 semboyan Taman Siswa, yaitu 1. Ingarse Sung Tulude, yang berarti di depan memberi contoh. 2. Ingmadie Mangun Karse, yang berarti di tengah membangun semangat. 3. Tuthuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Berkat jasa dan perjuangannya, yakni mencerdaskan kehidupan menuju Indonesia merdeka, maka tanggal 2 Mei, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di samping itu, Tuthuri Handayani sebagai somat terpati dalam lambang pendidikan Indonesia. Mencetuskan Pancadharma. Selain mencetuskan 3 semboyan, Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan 5 asas pendidikan yang dikenal dengan Pancadharma, yakni 1. Kodrat alam, 2. Kemerdekaan, 3. Kebudayaan, 4. Kebangsaan, dan 5. Kemanusiaan. Menjadi anggota BPUPKI. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk kabinet pertamanya, yaitu Kabinet Presidensial. Di dalam Kabinet Presidensial, Ki Hajar Dewantara ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Pengajar, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Alasan saya memilih Ki Hajar Dewantara dikarenakan jasa-jasanya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, beliau sering disebut dengan Bapak Pendidikan. Nah, sekian dari video presentasi saya. Maka, kalian sudah tahu kan siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Sekianlah dari video presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Maka dari itu, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Om. Dadah.